Gunung Ungaran terletak di antara Pulau Jawa Tengah. Puncak tertinggi Gunung Ungaran adalah 2.206 mdpl di sekitar lereng Gunung Ungaran. Terdapat sebuah danau yang bernama Danau Ungaran. Danau Ungaran ini airnya sangat jernih. Air danau ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, Danau Ungaran juga berfungsi sebagai tempat wisata. Gunung Ungaran merupakan gunung berapi, tetapi sudah tidak aktif lagi. Dilansir dari buku berjudul Sejarah Geologik Pulau Jawa oleh Kartini, gunung ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian, Gunung Arjuno, Gunung Welirang, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sundoro, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran merupakan bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik yang sama. Berdasarkan hasil analisis isotop strontium pada lava aliran Gunung Ungaran, diketahui bahwa magma Gunung Ungaran berasal dari magma mantel yang dalam. Hal ini menunjukkan bahwa Gunung Ungaran merupakan bagian dari rangkaian pergerakan tektonik Pulau Jawa. Rangkaian pergerakan tektonik Pulau Jawa bergerak dari barat menuju ke timur. Hal ini menyebabkan magma yang berada di bawah Pulau Jawa terangkat menuju permukaan bumi. Magma tersebut terakumulasi di ruang magma yang terbentuk akibat subduksi di marginan lembah. Pergerakan tektonik Pulau Jawa ke arah timur menyebabkan magma di ruang magma tersebut terdorong ke arah timur. Hal ini mengakibatkan letusan Gunung Ungaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Gunung Ungaran memiliki 3 fase erupsi. Fase erupsi pertama, Gunung Ungaran meletus dan membentuk kaldera. Fase erupsi kedua, Gunung Ungaran meletus, membentuk dom dan lava. Fase erupsi ketiga, Gunung Ungaran meletus, membentuk lava aliran dan abu vulkanik. Letusan Gunung Ungaran merupakan letusan jenis plinian. Letusan plinian adalah letusan eksplosif dahsyat yang menghasilkan awan erupsi yang menjulang tinggi. Awan erupsi tersebut mencapai ketinggian 30 km. Letusan plinian terjadi akibat adanya gas dalam magma. Gas tersebut meledak dan mendorong material eruptif menuju atmosfer bumi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hananto dan Sulistyowati, diketahui bahwa Gunung Ungaran memiliki 3 puncak. Ketiga puncak tersebut terbentuk akibat letusan Gunung Ungaran. Letusan Gunung Ungaran membentuk kompleks kaldera. Kompleks kaldera tersebut kemudian diisi oleh lava dan abu vulkanik. Akibatnya, terbentuklah 3 puncak, yaitu puncak Kemzu Samensetsung, puncak Gondang, dan puncak Tanggul. Peta geologi Indonesia bagian tengah menunjukkan bahwa batuan beku yang terdapat di Gunung Ungaran adalah andesit dan dasit. Andesit merupakan batuan beku yang terbentuk akibat pendinginan magma secara cepat. Andesit memiliki kekerasan sedang. Andesit memiliki tingkat kekerasan ke-6. Dasit merupakan batuan beku yang terbentuk akibat pendinginan magma secara cepat. Dasit memiliki tingkat kekerasan 6 ke 5 pada alur lahar dingin di lereng selatan. Gunung Ungaran ditemukan endapan timah. Penemuan endapan timah tersebut merupakan indikator adanya proses metamorfisme. Endapan timah tersebut terbentuk akibat metamorfisme regional. Berdasarkan data geokronologi, diketahui bahwa Gunung Ungaran terbentuk pada periode Miosen. Periode Miosen berlangsung selama 3 juta tahun yang lalu. Gunung Ungaran terbentuk selama 23 juta tahun yang lalu. Letusan Gunung Ungaran merupakan letusan kuno. Letusan tersebut telah lama terjadi. Letusan Gunung Ungaran membentuk kaldera. Kaldera tersebut kemudian diisi oleh material vulkanik dan material non-vulkanik. Berdasarkan penelitian Handoko dan Nurcahyo, material non-vulkanik yang mengisi kaldera Gunung Ungaran berasal dari endapan Danau Ungaran. Material non-vulkanik tersebut berupa lumpur dan sedimen. Sedimen tersebut kemudian mengalami kompaksi. Penelitian Handoko dan Nurcahyo juga menunjukkan bahwa Gunung Ungaran memiliki 2 tipe batuan, yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Batuan beku yang terdapat di Gunung Ungaran berupa lava, aliran, dan breksi. Batuan sedimen yang terdapat di Gunung Ungaran berupa batu pasir, batu liat, dan batu gamping. Lava aliran yang terdapat di Gunung Ungaran memiliki tebal mencapai 475 meter. Lava aliran tersebut mengandung 51% kuarsa, 28% plagi ikhlas, 10% hornblende, 6% jermabin, 3% magnetite, dan 2% olivin. Komposisi mineral tersebut menunjukkan bahwa magma Gunung Ungaran bersifat intermediate. Magma intermedi memiliki komposisi kimia yang berada di antara magma mafic dan magma felsik. Penelitian Handoko dan Cahyo juga menunjukkan bahwa batuan breksi yang terdapat di Gunung Ungaran memiliki tekstur pori. Perozeti merupakan ruang kosong antar butir atau antar fraksi. Perozeti batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran
mencapai 48,9%. Porosity batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran mencapai 51,6%. Breksi yang terdapat di lereng selatan Gunung Ungaran mengandung 68,2% fragmen kuarsa. 17 fragmen feldspar 8 fragmen amfibol, dan 5 fragmen oksida. Breksi yang terdapat di lereng utara Gunung Ungaran mengandung 63,3% fragmen kuarsa 18 fragmen feldspar 2 fragmen amfibol, dan 8 fragmen oksida. Batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran mengandung lebih banyak fragmen kuarsa dibandingkan dengan batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran. Kuarsa merupakan mineral yang keras. Mineral tersebut memiliki tingkat kekerasan. Ketujuh kekerasan kuarsa menunjukkan bahwa batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran memiliki tingkat kematangan fragmen yang tinggi. Tingkat kematangan fragmen yang tinggi menunjukkan energi yang besar. Energi besar tersebut berasal dari energi gelitik. Brescia di lereng selatan Gunung Ungaran memiliki tingkat kematangan fragmen yang rendah. Breccia tersebut memiliki energi gelitik rendah. Kondisi geologi di lereng selatan Gunung Ungaran kurang mendukung terbentuknya batuan breksi dengan tingkat kematangan fragmen yang tinggi. Batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran merupakan batuan breksi yang ideal. Batuan tersebut terbentuk akibat proses gelitik. Proses gelitik tersebut berlangsung secara efektif. Batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran merupakan batuan breksi yang tidak ideal. Batuan tersebut terbentuk akibat proses gelitik yang tidak efektif. Batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran terpahat oleh proses erosi. Erosi tersebut membentuk landform tajuk piramid. Landform tajuk piramid tersebut memanjang ke arah barat laut. Batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran terpahat oleh proses erosi. Erosi tersebut membentuk landform horst. Landform horst tersebut memanjang ke arah barat daya. Berikut uraian singkat. Pertama, Gunung Ungaran merupakan bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik di Pulau Jawa. Kedua, Gunung Ungaran memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Kempo, Puncak Gondang, dan Puncak Tanggul. Ketiga, letusan Gunung Ungaran membentuk kompleks kaldera. Kompleks kaldera tersebut kemudian diisi oleh lava dan abu vulkanik. Keempat, batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran merupakan batuan breksi ideal. Batuan tersebut terbentuk akibat proses gelitik yang efektif. Kelima, batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran merupakan batuan breksi tidak ideal. Batuan tersebut terbentuk akibat proses gelitik yang tidak efektif. Keenam, batuan breksi di lereng utara Gunung Ungaran membentuk landform tajuk piramid. Landform tersebut memanjang ke arah barat laut. Batuan breksi di lereng selatan Gunung Ungaran membentuk landform horst. Landform tersebut memanjang ke arah barat daya. Demikian uraian singkat mengenai asal-usul Gunung Ungaran. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin mendalami ilmu geografi, bisa banget terus belajar di platform pembelajaran online. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan notification. See you next time!